Berita Sumsel 24 jam hari ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak insan pers memperkuat ekosistem pers Indonesia dengan menghasilkan berita berkualitas, imparsial, dan faktual. Ajakan ini disampaikan Menteri saat menghadiri refleksi kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan pers yang diselenggarakan Dewan Pers kemarin malam. Momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 dimanfaatkan Dewan Pers dalam merefleksi kemerdekaan pers. Kegiatan diselenggarakan secara virtual ini dihadiri Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kominfo Johnny G. Plate menjelaskan, selama pandemi COVID-19, isu hoaks yang beredar di media sosial masih sangat tinggi. Hingga 15 Agustus kemarin, teridentifikasi ada 1.850 hoaks COVID-19 dengan 442 unggahan media sosial. Selanjutnya ada 239 isu hoaks vaksin yang diunggah 1.987 informasi di media sosial. Kemudian 42 isu hoaks PPKM level 4 dengan 640 unggahan media sosial. Dijelaskan Menteri, identifikasi tersebut hasil kerjasama Kominfo dengan media, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Saya merasakan getaran semangat perjuangan tahun 45 di era saat ini, di mana kebangkitan kita di dalam pergantian tangan, kebangkitan dan persamaan serta kegotong royongan kita untuk mengatasi pandemi COVID-19 menjadi titik simpul penting kita bersama untuk segera mengakhiri pandemi dan memulihkan kehidupan kemasyarakatan, kehidupan kebangsaan, dan kehidupan perekonomian kita secara khusus, karena rakyat saat ini merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid mengatakan, berita hoaks menjadi momok yang harus segera diluruskan agar tidak menyesatkan publik. Untuk itulah pers harus memberikan edukasi seputar COVID kepada masyarakat dan tidak menciptakan clickbait yang memperluas disinfodemik. Yang perlu tantangan itu salah satu tantangan besarnya adalah menjaga mereka yang ada di wajah-wajah Indonesia. Di situ kadang tidak terlalu menjadi perhatian dari teman-teman pers, posisi, dan Reporter Trisno Rusli, palpres.com. Pemirsa, menjaga kebugaran tubuh sudah tentu menjadi keharusan bagi setiap orang agar tetap sehat. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan melakukan wawancara kepada pengusaha New Elisa Gym. Dalam kesempatan tersebut, Elisa memberikan tips agar tetap sehat selama pandemi COVID-19. Berikut cuplikannya. Baik. Kayaknya makin seger aja Mbak di masa pandemi ini. Iya Mbak. Apa sih Mbak rahasianya? Saya cobain Mbak ya. Iya. Apa sih Mbak rahasianya? Ya latihan beban aja Mbak. Latihan beban 30 menit, itu bersepeda 5 menit, 10 menit cukup. Mbak, ya. Ini bagusnya berapa menit Mbak? 5 menit cukup sih Mbak. 5 menit cukup. Nggak usah ini sih. Karena kan kita kan menjaga imun tubuh juga, kecapean juga kan, sakit juga Mbak sekarang. Betul.
kita kan sekarang dipaksa oleh pemerintah untuk tutup sementara nih Mbak ya. Gimana sih Mbak menurut Mbak? Kalau menurut saya sih sangat mendukung sekali menutup sementara, dalam artian kan dalam tanda kutip kita kan tidak menutup maksimal sampai 100% juga. Kayak kita juga kan kita ya tutup untuk yang umum, tapi kan yang private-nya terbuka. Jadi kita jatuhnya private gym gitu. Tapi dibatasi gitu Mbak? Iya dibatasi, karena kalau yang private itu kan Mbak cukup dengan ya pelatih satu, klien satu, atau yang grup yang maksimal di orang 3 atau orang 4 lah. Iya, jadi nggak berkerumunan Mbak. Iya. Gitu. Olahraga kan bukan hanya sekedar lifestyle nih Mbak ya, tapi sudah menjadi kebutuhan dan prioritas kita. Tapi kita malah disuruh tutup, bukannya buat imun kita makin turun tuh Mbak. Sebenarnya sih kalau kita mengatakan olahraga kan cuma nggak hanya gym aja sih Mbak, sebenarnya sih ya masih bisa kita lari pagi, masih bisa sit up di rumah, masih bisa ya masih ada olahraga lainnya Mbak, bersepeda di luar gitu kan. Kalau olahraga di rumah cocoknya olahraga apa nih Mbak? Kalau di rumah banyak sih Mbak, kita bisa sit up, bisa push up, bisa hanging leg raises, bisa side bend. Oh banyak juga Mbak. Iya. Kalau untuk waktunya itu berapa lama nih Mbak? Misalnya sit up itu bagusnya berapa lama? Kalau kayak gitu sih biasanya kita kan ada program-program dari PT-PT-nya gitu Mbak ya. Walaupun kita berlatih di rumah, biasanya ada apa sih kayak online kayak gitu ya, masih bisa juga kita jalankan juga. Kalau untuk latihan sih kita kalau untuk menjaga imun aja, sekedar jaga imun 30 menit cukup sih. 30 menit cukup. Tapi lumayan juga Mbak. Iya, tapi enggak juga sih Mbak kalau kita menggunakan PT, personal trainer. Kalau kayak di sini di Elisa Fitness ini kita kan kalau pakai program gitu bisa 2 jam. 2 jam trainernya. Mungkin awal-awalnya aja Mbak, yang kita kan olahraga lagi pakai masker nih Mbak ya. Kira-kira bagus nggak Mbak kalau kita pakai masker ini? Kalau menurut saya sih kalau kita olahraga pakai masker sih kurang baik ya Mbak ya. Karena kan sirkulasinya kurang baik juga untuk paru-paru juga. Susah. Iya, makanya sekarang lebih kita edukasikan untuk yang kalau mau olahraga ke gym ya pakai trainer gitu. Jadi mereka kan bisa ya menurut saya kan Mbak tadi bilang ya nggak perlu rame-rame, nggak perlu berkumpul-kumpul, masih bisa lah kita olahraga tanpa masker. Kalau enggak ya alternatifnya kedua ya kita di rumah sendiri kita latihan. Tapi kalau tempat rame harus pakai masker Mbak ya? Iya, kalau di luar kan pasti. Betul. Oke, terakhir nih Mbak ya. Pola makan kita kan juga harus diatur nih Mbak ya. Seperti nggak boleh berlebihan makan gula, makan minyak, garam. Itu kenapa sih Mbak emangnya? Kalau di olahraga fitness ini ya kita lebih mendominasinya ke sana, bukan tidak, tapi mengurangi dalam artian kalau kita kebanyakan gula ya kan menjurusnya ke diabetes. Terus kalau misalnya kita kebanyakan garam, kita itu kan mengikat air di dalam tubuh, kurang baik juga gitu. Kalau untuk minyak kan ya lebih ke kolesterol, ya lebih mencondong ke kesehatan sih Mbak sebenarnya sih. Iya juga ya Mbak. Sebenarnya ke sana sih. Tapi kan kadang-kadang kan teman-teman bilang saya nggak apa-apa latihan, yang penting bisa makan enak. Ya makan enak dalam artian tanda kutip juga mengurangi minyak, garam dan gula gitu. Bukan berarti makan enak yang sembarangan juga dimakan juga gitu kan. Oke, baik. Kalau tips dari Mbak sendiri sih gimana sih Mbak biar kita sehat di masa pandemi ini? Kalau menurut saya sih rutin latihan aja ya, nggak mesti setiap hari juga, 1 hari 3 kali boleh, 1 minggu bisa 3 kali. Kalau untuk yang terprogram 1 hari ya bisa 2 kali atau 3 kali. Ya mungkin 1 kalinya pagi kita bisa kardio, siang-siang atau sore kita bisa dengan trainer di gym, malam nanti latihan lagi di rumah. Itu untuk yang terprogram, maksudnya dengan ya mau menurunkan berat badan atau apa atau program pembentukan otot bisa gitu. Tapi kalau untuk kita yang biasa, yang penting sehat, kita ya 1 minggu 3 kali lah, minimal setengah jam lah pagi. Minimal setengah jam. Iya, nggak mesti fitness juga kan, bisa lari pagi, bisa apa, masih banyak sih latihan-latihan yang lain. Tubuh sehat, imun kita naik. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Ngomong-ngomong kita tadi di mana nih Mbak? Kayaknya udah di luar Palembang ini, dari tadi bersepeda. Baru sampai di Palembang Express. Baru sampai di Palembang Express. Oke, udah mau istirahat dulu Mbak ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kok nggak mau stop ini Mbak? Harus pakai trainer kayaknya. Terima kasih Mbak. Asik. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri kembali mendapat bantuan sosial dari masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu. Bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19 ini akan disalurkan ke 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri kembali mendapat kepercayaan masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu untuk membantu mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.
Kapolda mengatakan bahwa bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Jenderal Bintang 2 ini, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu nilainya mencapai 400 juta rupiah, seperti 100 tabung oksigen medis, 100 unit regulator, dan lainnya. Untuk itulah, pihaknya akan mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak COVID-19 yang berada di 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Kita berharap minggu-minggu ini dan minggu-minggu ke depan COVID-19 di Sumatera Selatan maupun di seluruh Indonesia maupun di dunia semakin menurun dan menurun, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dan kegiatan perekonomian dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya minta kepada nanti yang akan menyalurkan baik dari logistik maupun teman-teman dari Dokes, manfaatkan ini untuk kepentingan masyarakat kita bersama. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Malengnian dialami Anwar Rashid, penjual rokok di kawasan Panca Usaha ini harus merelakan motor kesayangannya dibawa maling. Kejadian itu sudah dilaporkan korban ke petugas SPKT Polrestabes Palembang. Anwar Rashid, seorang penjual rokok, harus melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya kepada petugas SPKT Polrestabes Palembang. Pria berusia 22 tahun ini kehilangan motornya saat ditinggal menjual rokok di kawasan 5 Ulu, Palembang. Kepada palpres.com, dia mengaku sudah sering menitipkan motor Honda Beat dengan nomor polisi BD3074DW di depan rumah Mawardi. Usai menitipkan motor sekitar jam 2 pagi akhir pekan kemarin, dia pergi berjualan rokok. Namun saat pulang jam setengah 6, motor tersebut sudah tidak ada di tempat. Dia pun mengaku melihat dua orang tidak dikenal membawa motornya tersebut. Meski sudah diteriakkan, namun kedua orang tersebut langsung tancap gas membawa motor kesayangannya. Awal parkir di mana gitu? Awal parkir di mana? Di depan rumah. Posisi motor di depan rumah. Iya. Nah, dikunci, ada kunci tambahan. Tak kati. Apa kuncinya? Dilekat apa? Kunci stang. Di kunci stang wae. Nah, itu pas tahu jam berapa motor hilang? Pas dia maling tuh telah ketahuan, cuma tidak sempat terkejar. Tahu uang berapa pelaku? Uang 2. Sikoknya? Sikoknya nunggu, sikoknya lagi eksekusi. Kita tidak sempat teriak apa? Sempat teriak, cuman yo tidak kata ngejar. Udah terkejar lagi ya gitu? Nak ngejar dewek yo, ada berjalan. Motor apa yang hilang? Motor Vario. Terpisah, Kasih Humas Polrestabes Palembang AKBP Abdullah mengaku sudah menerima laporan ini dan segera menindaklanjuti. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Di momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, mari kita terus melawan COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.